Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pecco Bagnaia dan Marc Marquez menyayangkan duel sengit mereka yang hanya berlangsung singkat pada balapan utama MotoGP Spanyol akhir pekan lalu. Sebagaimana diketahui, kedua rider Ducati Lenovo itu sempat bertarung ketat di awal balapan di sirkuit Jerez, namun momen tersebut tak berlangsung lama karena Marquez mengalami insiden yang membuatnya kehilangan posisi. Bagnaia sendiri mengakui sempat menikmati persaingan ketat tersebut, sementara Marquez menyayangkan kesempatan bertarung hingga akhir harus sirna akibat kesalahan kecil. 4 lap pertama, saya merasakan sensasi yang sangat bagus. Saya tahu Marc berusaha menyalip saya di tikungan 8, tetapi tahun ini saya lebih kompetitif di tikungan-tikungan itu. Kami bersenggolan karena dia wheelie sehingga sulit mengendalikan bagian depan motor. Sayangnya duel itu hanya sebentar dan tak terjadi di 2 lap terakhir untuk memperebutkan 2 posisi teratas. Itu pertarungan yang bagus. Semua orang tahu lap pertama sangat penting, dan kali ini kami sempat bersenggolan ringan di antara tikungan 11. Namun di luar itu pertarungan kami menyenangkan, meski sayang sekali kami tidak bisa melanjutkannya sampai akhir. Francesco Bagnaia mengungkapkan bahwa dirinya menemukan 2 aspek penting selama tes MotoGP di Jerez yang diyakininya akan membantu meningkatkan performa balapnya ke depan. Setelah menjalani akhir pekan balapan yang kurang memuaskan di GP Spanyol, tes pasca balap Jerez menjadi momen penting bagi Bagnaia untuk mengembalikan rasa percaya diri dan mengevaluasi kelemahan Ducati GP24. Selama tes, Bagnaia fokus pada pengaturan elektronik dan distribusi beban motor, 2 elemen yang diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan dan akselerasi. Benar saja, hasil yang didapat rupanya berdampak positif. Bagnaia pun yakin bahwa perubahan tersebut akan membawa peningkatan di trek-trek berikutnya, terutama dalam hal manajemen ban dan kecepatan keluar tikungan. Temuan Bagnaia menunjukkan betapa pentingnya tes pasca balapan dalam mengidentifikasi detail kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Di tengah ketatnya persaingan musim ini, adaptasi cepat terhadap kebutuhan motor menjadi kunci sukses. Jika pembaruan ini terbukti efektif, Bagnaia bisa kembali ke jalur kemenangan dan memperkuat peluangnya dalam perburuan gelar juara dunia 2025. Fabio Quartararo tampil menjanjikan di seri MotoGP Spanyol 2025. Rider asal Prancis itu berhasil menjadi pembalap tercepat saat sesi kualifikasi dan finish di posisi kedua pada race utama. Mampu tampil kompetitif di sesi resmi, El Diablo kembali melakukan pengujian motornya di tes resmi yang berlangsung di sirkuit yang sama. Salah satu komponen dalam pengujian tersebut adalah mesin baru dari Yamaha. Bukan mesin V4, pabrikan berlogo Garputala itu justru membawa mesin inline 4 silinder baru untuk dijajal pembalapnya. Menariknya, baik Quartararo maupun Alex Rins merasa senang dengan mesin inline terbaru yang mereka tes. Keduanya sepakat jika mesin inline terbaru ini bisa memberikan mereka lebih banyak tenaga tanpa mengurangi kekuatan yang ada. Terbukti dari hasil tes resmi, El Diablo berhasil menjadi pembalap ketiga tercepat dengan catatan waktu 1 menit 36,353 detik. Hasil ini jauh lebih cepat dari putaran terbaik Quartararo saat race yang catatkan waktu 1 menit 37,502 detik. Senjata baru Yamaha untuk Quartararo ini tentu bisa menjadi modal untuk terus tampil kompetitif dan melawan Ducati. Jack Miller memberikan pandangannya soal mesin baru Yamaha yang diuji dalam tes pasca balap MotoGP di Jerez. Yamaha tampak berupaya keras untuk meningkatkan daya saing mereka, terutama dalam hal top speed dan akselerasi, 2 aspek yang selama ini menjadi kelemahan utama mereka. Mesin baru yang diuji Fabio Quartararo dan Alex Rins diyakini menghadirkan perubahan positif, meski pengembangannya masih membutuhkan waktu dan evaluasi lanjutan.
Kepada Crash, Miller menyampaikan pendapatnya usai melihat performa rider pabrikan Yamaha di lintasan. Menurutnya, karakter mesin baru Yamaha menunjukkan peningkatan yang memang telah lama diminta oleh para pembalap pabrikan asal Jepang itu. Hal ini tentu menjadi sinyal bahwa Yamaha mulai berada di jalur yang benar. Jika pengembangan ini terus berjalan konsisten, bukan tidak mungkin mereka kembali menjadi penantang serius dalam beberapa seri ke depan, terutama jika mampu menjembatani celah performa dengan Ducati dan pabrikan asal Eropa. Joan Mir mendapat kesempatan untuk menguji mesin Honda yang sebelumnya dijajal oleh Alex Espargaro dalam tes MotoGP di Jerez. Mesin baru ini merupakan salah satu upaya terbaru dari Honda untuk meningkatkan daya saing mereka setelah melalui beberapa musim yang sulit. Dalam tes tersebut, Mir menghabiskan sesi dengan mengevaluasi karakter mesin tersebut, termasuk respons throttle dan kestabilan saat keluar tikungan. Mesin itu sendiri tampaknya dirancang dengan fokus pada peningkatan akselerasi dan kontrol di tikungan. Meski hasil akhir belum diumumkan secara rinci, kehadiran elemen baru ini menunjukkan keseriusan Honda dalam mengejar ketertinggalan. Melihat situasi Honda saat ini, uji coba semacam ini menjadi langkah yang wajib jika mereka ingin kembali ke papan atas. Keberadaan Alex Espargaro sebagai pembalap penguji juga menunjukkan bahwa Honda siap mendengar perspektif luar. Jika pendekatan kolaboratif ini berlanjut dan diiringi hasil konkret di lintasan, kebangkitan Honda di MotoGP bukan sekedar harapan, melainkan peluang nyata. Marco Bezzecchi mengungkapkan kepuasannya setelah mencoba swing arm karbon Aprilia dalam tes MotoGP di Jerez. Komponen baru tersebut diuji sebagai bagian dari upaya tim untuk meningkatkan kestabilan dan traksi pada motor, terutama saat keluar tikungan. Bezzecchi menyatakan bahwa hasil awal dari pengujian ini cukup menjanjikan dan sesuai harapan. Kepada Crash, Bezzecchi mengungkapkan bahwa motor terasa lebih seimbang dengan penggunaan lengan ayun karbon, meski masih dibutuhkan lebih banyak data untuk memastikan efektivitasnya dalam kondisi balap penuh. Rider Red Bull KTM Tech 3, Maverick Viñales, lagi-lagi menyelamatkan wajah KTM dari rasa malu dalam MotoGP Spanyol. Ketika pembalap KTM lainnya harus bersusah payah demi masuk 10 besar, Viñales dengan mudah finish keempat dengan margin yang tak terlalu jauh dari para rider terdepan. Dari rilis resmi tim, Viñales sendiri mengaku sangat puas karena bisa membuktikan bahwa dirinya bisa tampil kompetitif di atas RC16 yang performanya diketahui kerap angin-anginan. Kami sangat senang atas jalannya balapan. Juga dengan pekan balap secara umum, saya senang finish keempat untuk tim dan KTM. Kami bekerja dengan baik, menemukan setup dasar yang sangat baik dan saya sangat menyukainya. Ini penting untuk dipertahankan dan dikembangkan, dari sini saya bisa menambahkan hal-hal ekstra. Pembalap Idemitsu Honda Tim Asia, Mario Aji, mengaku sangat kecewa harus absen dari balapan Moto2 Spanyol 2025. Usai mengakhiri balapan di seri Qatar dengan hasil yang mengecewakan, Mario pun datang ke Jerez dengan harapan bisa tampil lebih baik. Sayangnya ia kembali mendapat kesialan dengan mengalami kecelakaan di sesi kualifikasi. Super Mario high side dan terlempar dari motornya di tikungan terakhir mengakibatkan dislokasi bahu. Tim dokter pun melarangnya untuk ikut balapan. Dari rilis resmi tim, Mario Aji mengaku kecewa lantaran tak bisa mengikuti balapan di Jerez. Ia pun berharap bisa tampil lebih baik di seri berikutnya yang akan digelar di Le Mans, Prancis. Rasanya sangat berat karena harus menyaksikan balapan dari garasi. Saya kecewa, tetapi saya tetap fokus pada pemulihan demi comeback yang lebih baik. Masih ada waktu 1 minggu sebelum Le Mans. Saya menargetkan tampil dalam kondisi jauh lebih baik di sana. CEO McLaren Racing, Zak Brown, mengisyaratkan bahwa Carlos Sainz berpeluang kembali ke tim setelah kontraknya dengan Ferrari berakhir. Brown mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki hubungan baik dengan Sainz
dan terbuka terhadap kemungkinan reuni, terutama dengan performa solid yang ditunjukkan pembalap asal Spanyol itu musim ini. Sainz pernah membela McLaren pada periode 2019 sampai 2020 sebelum bergabung dengan Ferrari. Pengalaman dan kematangannya saat ini dinilai bisa menjadi aset berharga bagi McLaren yang tengah membangun kekuatan bersama duet muda Lando Norris dan Oscar Piastri. Meski belum ada keputusan resmi, spekulasi mengenai masa depan Sainz terus berkembang seiring waktu. Jika Sainz benar-benar kembali ke McLaren, itu bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat lini pembalap sekaligus menghadirkan pengalaman tambahan ke dalam tim. George Russell menyatakan keyakinannya bahwa ia bisa saja memenangkan 2 gelar juara dunia Formula One jika bergabung lebih awal dengan tim Mercedes. Pernyataan ini mencerminkan rasa percaya dirinya sekaligus sedikit penyesalan karena datang ke tim ketika dominasi Mercedes mulai meredup akibat regulasi baru dan meningkatnya persaingan dari tim lain seperti Red Bull dan Ferrari. Russell resmi bergabung dengan Mercedes pada musim 2022 setelah tampil impresif bersama Williams. Namun sejak kedatangannya, tim yang sebelumnya begitu dominan justru menghadapi berbagai tantangan teknis yang membatasi peluangnya untuk bertarung di barisan depan secara konsisten. Meski begitu, Russell tetap tampil kompetitif dan menunjukkan potensi besar dalam situasi sulit. Komentar Russell menunjukkan bahwa ia memiliki ambisi besar untuk menjadi juara dunia dan tidak ragu mengevaluasi situasi karirnya secara jujur. Jika Mercedes mampu kembali ke jalur kemenangan dalam waktu dekat, Russell akan menjadi salah satu pembalap yang paling siap untuk memanfaatkan peluang tersebut dan mewujudkan mimpi yang sempat tertunda.